Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas perancangan basis data, di mana kami membuat sistem informasi administrasi kependudukan Desa Sukaluyu. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Bani Karistiawan, NPM 13043, kelas 5C. Kedua Budianto, NPM 13079, kelas 5D. Ketiga Dita Adi 114, kelas 5D. Dan yang terakhir Muhammad Muklis, NPM 13030, kelas 5C. Latar belakang kami membuat sistem informasi administrasi kependudukan desa, yang mana pengelolaan administrasi kependudukan masih bersifat arsip atau berkas. Yang kedua, kesulitan penduduk mendapatkan dokumen kependudukan karena birokrasi yang berbelit dan waktu pelayanan proses yang lama. Yang ketiga, kebutuhan akan informasi penting di Desa Sukaluyu yang belum dapat terpenuhi dan akses untuk mendapatkannya sulit karena harus menunggu informasi langsung dari petugas desa. Tujuan yaitu kami membuat sistem informasi yang dapat memudahkan perangkat desa untuk mengelola administrasi kependudukan desa dan memudahkan penduduk untuk pengurusan dokumen kependudukan dan mendapatkan informasi-informasi yang penting. Tahap perancangan basis data. Di sini kami menggunakan 6 tahap perancangan basis data. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Berikutnya, perancangan database secara konseptual. Berikutnya, pemilihan sistem manajemen database. Perancangan database secara logika. Perancangan database secara fisik. Dan yang terakhir yaitu implementasi sistem database. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan Muklis. Oke, makasih. Selanjutnya dari tahap perancangan basis data sendiri ada yang pertama pengumpulan data dan analisis. Aplikasi ada 3 pemakai. Yang pertama ada admin, user, dan operator. Kemudian peninjauan dokumentasi yang sudah ada master penduduk, data petugas, data profil dan berita, dan data lowongan kerja. Untuk lingkungan operasinya ada transaksi pengajuan KTP secara online dan transaksi pembuatan KK secara online. Kemudian inilah salah satu IRD tampilan antara tabel user dan admin. Kemudian tahap pemilihan DBMS. Kami menggunakan MySQL sebagai DBMS dalam sistem informasi karena dari 3 faktor ini ada faktor teknik. Yang pertama, mendukung query language. MySQL mampu mengerti bahasa SQL, mendukung beberapa macam lain, mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap atau bervariasi. Kemudian, untuk faktor ekonominya, biaya penggunaan gratis, dapat diakses dengan murah dan mudah, dan biaya pemeliharaan. Faktor organisasinya, MySQL mudah didapatkan dan memiliki shortcut yang boleh disebarluaskan sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian MySQL dapat berjalan pada beberapa operasi sistem seperti Windows maupun Linux. Perancangan database secara logik. Di sini ada tampilan dari 11 tabel. Ada tabel admin, user, tabel operator, tabel upload, tabel locker, tabel profil, tabel KTP, tabel KK, tabel. Perancangan database secara fisik. Ada 2, waktu respon dan penggunaan ruang penyimpanan. Yang pertama, waktu respon mempercepat proses CRUD. Ada create, read, update pada informasi ini. Kemudian penggunaan ruang penyimpanan mengatur panjang data dan pemberian tipe data yang sesuai pada masing-masing variabel. Untuk implementasinya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah mengenai implementasi database yang kami masukkan ke dalam satu aplikasi.
Sebenarnya dalam situ adalah sistem informasi desa pada Desa Sukaluyu. Di sini ada beberapa tabel yang bisa kami jelaskan. Ada 11 tabel. Yang pertama adalah tabel admin. Di sini dari tabel admin kita buat struktur seperti yang pertama ada nama, email,